Ayah Shin tampak kaget apalagi Shin dengan sedikit grogi menyebutkan bahwa Mai adalah pacarnya. Pak Shin pun curiga dan menuduh Mai ingin jadi mata-mata di perusahaannya karena perusahaan tempat Mai bekerja akan bekerja sama dengan mereka, tapi Mai dengan tegas menyangkal semua tuduhan tersebut. Akan tetapi akhirnya Pak Shin tetap berpikiran positif dan bersikap baik pada Mai sampai ia meninggalkan ruangan itu. Sementara itu Shin malah merasa sangat bersalah pada kekasihnya tersebut. Ia terus meminta maaf dan mencoba memberikan penjelasan pada Mai, tetapi Mai sudah terlanjur kecewa pada Shin yang telah tega membohongi dirinya. Tak hanya itu, perdebatan mereka pun sampai membuat asisten Yao tanpa sengaja menguping pembicaraan mereka berdua. Ternyata laki-laki tersebut langsung memberitahukannya hal itu pada Yao. Alhasil Yao tiba-tiba memiliki niatan ingin memanfaatkan Mai. Tak berselang lama Mai pun ada di sana menemui Yao. Mai pun memberitahukan bahwa anak dari klien Yao adalah kekasih hatinya. Beruntung Yao tidak marah sama sekali karena Mai tidak berhasil mendiskusikan dengan ayah Shin, bahkan Yao mulai ingin mempertimbangkan mengenai pekerjaan yang diminta oleh Mai. Kemudian ketika sedang dalam perjalanan pulang, Mai terus saja dihubungi oleh ibunya mengenai kepastian kedatangan Shin, bahkan ia sudah menyiapkan banyak makanan untuk mereka berdua. Tak berselang lama ayah Mai pun mengingatkan agar Shin tampil sebaik-baiknya dan menyiapkan sebuah rencana yang matang agar ibunya merasa tenang, padahal Mai tampak sudah kecewa dengan kejadian yang baru saja ia alami. Tak berselang lama Mai pun sampai di rumah. Kali ini ia harus berbohong tentang Shin yang tidak datang ke rumah mereka. Mengetahui hal tersebut langsung membuat ibu Mai tidak berhenti mengomel. Lalu tiba-tiba saja Shin sudah ada di bawah rumah keluarga Mai. Saat itu Shin berteriak sangat keras yang mengundang para tetangga pada berkerumun, namun Mai masih merasa kecewa walaupun Shin sudah meminta maaf dengan tulus dan membongkar identitasnya. Mengetahui bahwa Shin adalah anak orang kaya membuat ibu Mai berubah drastis. Ia malah mendesak Mai untuk bersikap baik dan memaklumi kesalahan pacar anaknya itu. Kemudian Mai dan Shin kembali bertemu di samping danau. Shin terus saja minta maaf dan menyesali semua perbuatannya karena telah membohongi Mai selama ini. Mai bahkan sampai tega menghukum Shin dengan berjalan jongkok, tetapi hukuman itu tidak membuat Shin berhenti membujuk kekasihnya itu. Mai pun menyampaikan beberapa syarat jika mereka ingin bersama lagi. Shin pun menyanggupinya dan berjanji tidak akan membohongi Mai lagi. Sampai akhirnya usaha Shin itu pun berhasil walaupun amarah Mai belum sepenuhnya menghilang. Tak berselang lama Yao juga menghubungi Mai. Kali ini ia memberikan kabar baik jika ia sudah memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada Mai. Yang artinya Mai bisa kembali bekerja seperti biasa. Kabar baik itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Shin pun juga ikut merasakan hal yang sama. Di hari berikutnya Wu terkejut melihat Mai yang tidak jadi dipecat dari perusahaan. Lalu mereka pun rapat bersama Yao. Kali ini Yao meminta anggota Departemen Pemasaran untuk menyusun sebuah proposal dan proposal itu nantinya akan mendapatkan pemungutan suara. Ternyata Yao ingin melihat kemampuan semua karyawan yang ada di hotel tersebut. Di malam hari Mai masih terus saja sibuk bekerja lembur sampai ketika ia membaca pesan Shin yang sudah menunggunya begitu lama. Mai pun langsung bergegas menemui pacarnya itu. Saat itu Shin sudah menyiapkan makanan khusus untuk Mai dan lagi-lagi ketika Shin ingin mencium Mai, ciuman tersebut tetap gagal karena ibu Mai yang tiba-tiba menghubungi Mai. Tetapi ketika Shin berbicara pada ibu Mai langsung memberikan respon yang begitu baik, bahkan ia sangat senang mendengar Shin yang akan berkunjung ke rumah mereka.